Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Docedes. Hari ini kita akan membahas Math Solver part ketiga, yaitu kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa soal nih. Ada beberapa soal. Kali ini kita akan membahas itu semua dengan menggunakan 3 cara sekaligus. Yang pertama adalah faktorisasi, rumus ABC, dan kuadrat sempurna atau penyempurnaan kuadrat. Oke, kita masuk ke nomor pertama. Nomor pertama itu soalnya adalah x kuadrat plus 8x plus 7. Oke, kita tulis soalnya. Coba diketahui. Oke, x kuadrat plus 8x plus 7 sama dengan 0. Ditanya sama dengan kita mencari akar dari persamaan kuadrat x1 dan x2. Boleh dibalik, x1 boleh jadi x2, x2 boleh jadi x1. Oke. Gunanya kalimat diketahui dan ditanya itu memudahkan kita untuk memahami konteks soal dalam matematika. Sehingga kita menulis dulu diketahui supaya ternyata yang akan kita selesaikan itu soal yang x kuadrat plus 8x plus 7. Jadi kalau misalnya kalian mendapat soal matematika yang begitu panjang, kalian hanya mencari inti dari pembahasan atau inti dari apa yang soal kalian ingin kerjakan. Seperti ini, yang hanya dikerjakan itu hanyalah ini. Oke? Lalu kita jawab. Kita masuk ke cara pertama, yaitu faktorisasi. Faktorisasi, kita harus tahu dulu bentuk umum dari faktorisasi, yaitu ax kuadrat plus bx plus c 0. Untuk mencari faktorisasi itu ada rumus tersendiri, yaitu x plus x plus x1 x plus x2 per a sama dengan 0, di mana x1 dan x2 itu adalah hasil dari penjumlahan b. Nanti akan dijelaskan. Oke. Untuk mencari penyelesaian di faktorisasi, kita harus mengkalikan a dengan c terlebih dahulu, yaitu menghasilkan nilai b. Nah, kita misalnya ambil contoh. Misalnya a-nya itu 2, c-nya itu 4. Jadi kalau kita kalikan sama dengan 8. Nah, 8 kita faktorkan. Jadi setelah kita kalikan a dan c, kita faktorkan terlebih dahulu untuk menemukan nilai x1 dan x2 di dalam kurung tersebut. Misalnya kita ambil 8, faktornya itu kan 1 dengan 8, terus kemudian kita ambil lagi 2 dengan 4. Oke. Misalnya kita ambil berapa nih? B-nya misalnya 2. Oke. Yang pertama, jika A-nya positif, C-nya positif, hasilnya berapa? A-nya misalnya nih, ini adalah A. Kita enggak, ini adalah B1, ini B2. Kita ambil ini B2, ini B1. Oke. Setelah B1 difaktorkan, apakah dia menghasilkan 2? Kita buktikan. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Hasilnya 9. Kemudian B1-nya negatif, B2-nya positif. 1 min 8 sama dengan min 7. Salah. Oke. B1-nya positif, B2-nya negatif. Nah, berarti 1 2,000 years later. min 1, sorry, ini kebalik. Oke, ini kebalik. Ini berarti min, ini positif. Oke, min 1. Oke, ini kita ambil min 1. Min 1 plus 8. Bukan. Oke. B1-nya min, B2-nya min. Berarti min 1 min 8 sama dengan min 9. Bukan juga. Nah, berarti 1 dan 8 ini bukan faktor dari nilai 8 untuk menghasilkan nilai 2. Oke. Kita ambil yang bagian 2 dan 4. Jika B1 positif, B2 negatif, maka kita ketemu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Bukan merupakan faktor dari 2.
kemudian B1 nya positif, B2 nya negatif, itu berarti 2 min 4 sama dengan min 2. B1 negatif, B2 positif, itu berarti min 2 plus 4 sama dengan 2, memenuhi. Kita coba satu lagi, yang B1 min, B2 min, itu min 2 min 4 sama dengan min 6. Tidak, jadi jawabannya adalah 2. Nah, setelah kita menemukan ini hasilnya 2, otomatis kita masukkan X plus min 2, terus kemudian X plus 4, dan seterusnya. Ini yang menghubungkan antara faktorisasi persamaan kuadrat dengan hasil yang ada di situ. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, ke materinya itu adalah X kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke pembahasan tadi 1 kali 7, 7. Nah, 7 itu faktor yang mendekati hanya 1 kali 7. Nah, kita cari yang menghasilkan nilai 8. Nah, karena 8B nya positif dan ini merupakan gabungan dari positif semua, otomatis dua bilangan ini adalah positif. Kenapa? Karena semua bilangan ini khusus untuk bilangan ini, kalau seandainya plus, otomatis ini harus plus. Ada lagi nanti bilangan khusus di soal selanjutnya, tapi kita bahas yang ini dulu. Oke, ada ini kalau seandainya kita sudah menemukan plus, kita masukkan aja ke dalam X plus X1, X plus X2 per A. Oke, kita masukkan rumusnya X plus 7, X plus 1 sama dengan 0. Nah, dalam soal pembahasan yang ada di buku paket, pasti pada mengira, kok ini sama ini harus dipisah? Kenapa harus dipisah? Oke, kita buktikan. Kita fokuskan ke satu titik, X plus 7. Oke, X plus 7 itu sama dengan, kalau seandainya 0, ini turun jadi bagi, X plus 1. Ya, kenapa dibagi? Karena ini perkalian, pindah ruas dengan sama dengan dia akan menjadi bagi. Nah, bilangan yang hasilnya dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi X plus 7 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurang 7. X sama dengan min 7. Oke. Terus kita fokuskan kepada yang ini. Sama dengan halnya tadi, X plus 1 itu sama dengan 0 per X plus 7. Hasilnya sama, tetap 0. Oke. Maka X plus 1 itu sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 1. X sama dengan min 1. Jadi ada dua penyelesaian dalam materi ini. Yang pertama itu adalah X plus 7. Yang kedua adalah X min 1. Jadi X min 7 dan X min 1. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah rumus ABC. Oke, untuk cara kedua itu kita menggunakan rumus ABC. Apa sih itu rumus ABC? Rumus ABC itu adalah rumus yang menterkaitkan akar-akar supaya langsung menjadi hasil akar itu. Kalau tadi kan harus pakai cara ini dikali ini ditambah ini dibagi ini, tapi kalau ini udah menghasilkan akar itu sendiri. Dengan rumus, dia memiliki rumus X1,2 itu artinya X1 atau X2 untuk menghasilkan akarnya itu adalah sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita ketemu tadi dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke dalam materi ini A nya itu yang pertama jadi X, jadi AX kuadrat dengan nilai A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu adalah bilangan sebelum X kuadrat. Yang kedua adalah BX. B itu adalah koefisien dari X. Jadi sebelum X dia ada angka berapa, misalnya 7X, 6X, 3X, 12X, min 4X dan seterusnya. Sedangkan C itu adalah konstanta. Jadi konstanta itu beda dengan koefisien. Koefisien itu memiliki variabel, ini variabel. Sedangkan konstanta itu tidak memiliki variabel, dia variabelnya 0. Kalau kita lambangkan dengan X, itu dia X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi C kali 1 C. Oke, kita masuk ke materinya. X kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus ABC. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kita masukkan misalnya A nya itu 1, B nya itu 8, C nya itu 7. Bukan misalnya, emang dari soalnya begitu. Oke,
Kita A-nya 1, B-nya 8, C-nya 7. Kita masukkan langsung semua. Min B, min 7. Oh, sorry. Sorry. Min B, min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4. Kita gunakan kurung. Banyak orang yang nggak menggunakan kurung. Kurung itu digunakan untuk memisahkan perkalian, supaya kita bisa mempermudah untuk mengerjakan perkalian dalam bentuk kurung. Jadi 4 ini kita cari A. A-nya berapa sih? A-nya 1. Kemudian C-nya berapa? C-nya 7 per 2 kali 1. Oke. Kita masukkan lagi min 8 plus minus akar. Kita hitung 8 kuadrat itu 64. Nih hasilnya di kalkulator udah saya hitung. Min langsung 4 kali 1 4. 4 kali 7 28. Untuk mempermudah kalian untuk menghitung, ini kita utamakan ini. Jadi min dengan 8 kuadrat itu kita belakangin, oke? 64 kurang 28 per 2. 2 kali 1 udah pasti hasilnya 2 ya. Anak SD kelas 2 aja tahu. Oke? Ini kita temukan hasilnya min 8 plus minus akar 64 kurang 28, hasilnya itu 36 nih. Hasilnya di kalkulator nih 36. Oke? 36 per 2. Nah, ini arti dari plus minus itu penyelesaian ini bisa menghasilkan akar plus, bisa akar min. Nah, jadi X1 itu sama dengan, mau plus duluan apa min duluan nih? Plus duluan, oke, plus duluan. Min 8 plus akar 36 per 2. Hasilnya adalah min 8 plus 6 per 2. Ini nggak kelihatan. Maka min 8 plus 6 itu min 2 per 2 sama dengan min 1. Kemudian kita bagi lagi yang X2 itu sama dengan min 8 min akar 36 ya. Maka min 8 min 6, ini per 2 nya jangan lupa ya tadi. Maka min 14 per 2 sama dengan min 7. Hasilnya sama seperti tadi ya, min 1 dengan min 7. Oke, itu penyelesaian yang kedua, rumus ABC. Kita masuk ke penyelesaian yang ketiga, kuadrat sempurna. Oke, kita masuk ke cara ketiga, yaitu adalah kuadrat sempurna. Oke, kuadrat sempurna itu dia itu berarti menyempurnakan kuadrat. Jadi misalnya kuadratnya tadi nggak ada nih, kuadratnya dia terpisah. Nah, kita mau gabungkan ke dalam dua variabel yang memiliki kuadrat sama, seperti misalnya A plus B kuadrat. Kita buat seperti itu. Gimana sih caranya? Ikuti terus. Oke. Kita harus tahu bentuk umum pasal kuadrat sempurna nih kayak apa nih bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan min C. Maka rumusnya itu adalah AX kuadrat, ini kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Itu memang dari soalnya kita tambahkan supaya bisa menghasilkan kuadrat sempurna. AX kuadrat ditambah BX ditambah B per 2 kuadrat sama dengan min C plus B per 2 kuadrat. Nah, ini rumus dalam penyelesaian kuadrat sempurna. Apalin? Untuk menyelesaikan ini kita udah menemukan rumusnya. Ini rumus penyelesaian kuadrat sempurna. Kita masukkan dalam rumus lagi. Oke, kita masukkan dulu soalnya X kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Masukkan semua ke dalam situ. X kuadrat plus 8X plus 8 per 2 kuadrat sama dengan min 7 plus 8 per 2 kuadrat. Oke, sama kan bentuknya? Yang penting kita tahu bentuk umumnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Oke, ini kita langsung masukkan ini dengan ini. Dia menjadi X plus 8 per 2 kuadrat. Dari mana taunya? Kita pecah coba ya. X plus 8 per 2 X plus 8 per 2. Nah, ini kali ini X kuadrat, ini kali ini jadi 16 ini 8 per 2 kuadrat. Nah ya, ini kali ini kan plus, ini kali ini plus. Nah 8 tambah 8 kan 16. 16 bagi 2 ketemu 8. Dan ini harus cocok dengan B. Itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna. Oke, kita masuk kembali ke materi. Nah ini hasilnya adalah min 7. Min 7 plus 8 kuadrat itu adalah 64. 2 kuadrat itu adalah 4. Ini kalkulator hasilnya kalau nggak saya. Oke, ini hasilnya. Nah 7 ini harus kita samakan penyebutnya supaya menjadi 64 per 4 bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan. Oke,
yang ini tetap biarin. X plus 8 per 2 kuadrat itu sama dengan min 7, kita rubah ke 4. 7 kali 4 min 28 per 4 ya. Ini hasilnya min 7 kali 4. Oke. Plus 64 per 4. Oke. Ini X plus 8 ini biarin dulu. Kita fokusnya di yang ini karena ini masih dalam operasi. Oke. Min 28 ditambah 64 per 4. Nah, X plus 8 per 2 kuadrat itu sama dengan ini, kita rubah jadi 36. Tadi kan hasilnya sama ya, tadi sama seperti pada saat di rumus ABC, hasilnya 36 per 4. Nah, sama-sama ini nih, sama-sama punya bisa dikuadratkan, kita akarkan aja. Kita akarkan, hasilnya adalah habis, ini habis akar pangkat 2, ketika ketemu akar dia akan habis. Nah, yang ini akar 36 itu berapa? Akar 36 itu adalah 6. Akar 4 2. Ini harus plus minus. Nah, kemudian kita cari sama seperti tadi, X1 itu sama dengan, mau plus dulu apa min dulu? Plus dulu boleh. Jadi 6 per 2 pindah kanan jadi min. Oke, 8 per 2. Nah, ini kan apa nyebutnya udah sama, gak usah diapa-apain, langsung 6 kurang 8 min 2 per 2 sama dengan min 1. X2 nya sama kayak tadi, min 6 per 2 min 8 per 2 sama dengan min 14 per 2 sama dengan min 7. Hasilnya sama seperti tadi. Oke. 3 cara ini yang menurut kalian gampang apa? Supaya kalian bisa menyelesaikan ini, kalian harus memahami konsep dari awal supaya kalian bisa memahami materi ini dengan mudah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal kedua, yaitu adalah X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, kita cari spesifik lain, oke? Ini ada spesifik khusus, beda dengan tadi. Kita masuk ke faktorisasi dulu. Yang pertama adalah kita tulis dulu rumusnya. Kita kalikan C, X kali min 14 min 14. Di sini ada ciri khusus, ketika B-nya min, ininya min, otomatis min-nya harus lebih besar. Nah, otomatis B tertinggi itu harus lebih besar. B1 harus lebih besar dari B2, atau B1 min-nya lebih besar daripada B2. Jadi kalau misalnya ada 74, nah 7-nya yang min, 4-nya positif. Misalnya 20 dengan 16, 20-nya min, 16-nya plus. Jadi ini ada keterkaitan, dia menggunakan min plus karena C-nya min. Kalau C-nya min, dia menggunakan min plus. Oke. Kalau seandainya C-nya positif, baru kita menggunakan min dua-duanya atau plus dua-duanya. Oke. Min 14 keterkaitannya dengan 5, itu adalah 14 kali 1 atau 7 kali 2. Kita lihat kalau 14 yang minnya lebih tinggi, otomatis dia menjadi min 13. Ketemu? Nggak mungkin. Oke. Ini 7 dengan 2, min 7 dengan 2, min 5. Terbukti. Kita ambil yang ini. Kita masukkan ke dalam kurung X plus min 7. Ini kita rubah jadi min 7 dengan plus 2. Dan satu lagi X plus 2. Oke. Per 1, karena A-nya 1 berarti per-nya 1. Oke. Jadi X min 7 itu sama dengan 0. Tadi kita nggak usah ulang lagi ya, sama hasilnya ya. Hasilnya akan sama seperti tadi kalau kita bagi hasilnya 0. Oke. Maka X sama dengan 0 ditambah 7. Maka X sama dengan 7. Oke. Yang satu lagi X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. X sama dengan 0 kurang 2. Maka X sama dengan min 2. Ini penyelesaian 1. Oke. Masuk ke rumus 2, yaitu rumus ABC. Oke. Rumus kedua yaitu adalah cara kedua. Itu adalah rumus ABC. Jadi masih sama, yaitu X 1,2 sama dengan min B. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Kita masukkan A-nya di situ adalah 1, B-nya min 5, C-nya adalah min 14. Oke, kita masukkan X 1,2 sama dengan min 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali 1. Oke. Kemudian kita masukkan lagi X 1,2 itu sama dengan min 5, dia jadi 5. Oke. Plus minus akar min 5 kuadrat min 5, min kali min dia akan menjadikan plus. Oke. Terus min langsung kita fokuskan di sini. Kita fokuskan di sini. 4 kali min 14 min nih hasilnya 4 kali min 14. Hasilnya adalah 26. Oke.
dan dia positif karena min kali min dia ketemunya plus. Oke, per 2 kali 1. Oke. Sorry. Ya benar, hasilnya 56. Oke. Maka X 1,2 itu sama dengan 5 plus minus akar 25 tambah 56 81 per 2. Oke. Masih sama seperti tadi, X satunya itu kita ubah ke positif, berarti 5 plus akar 81 itu 9 per 2. Maka X satunya itu sama dengan 14 bagi 2, 7. Sama seperti tadi ya, 7 ya, positif 7. Oke. X2 nya itu sama dengan 5 min 9 per 2. Maka X2 nya itu sama dengan min 4 per 2, sama dengan min 2. Hasilnya masih sama seperti tadi. Tergantung kalian bisa memahaminya seperti apa, yang penting kalian tahu konsep pembahasannya. Itu trik untuk menyelesaikan matematika. Oke, ke cara 3, kuadrat sempurna. Kita masuk ke cara 3, itu adalah kuadrat sempurna. Oke, kita langsung masuk ke materi. AX kuadrat ditambah BX ditambah B per 2 kuadrat sama dengan min C plus B per 2 kuadrat. Kita masukkan X kuadrat min 5x plus min 5 per 2 kuadrat sama dengan min 14, berarti 14 plus min 5 per 2 kuadrat. Oke, ini kita masukkan X min 5 per 2 kuadrat, hasilnya pasti akan sama karena min 5 tambah min 5 min 10 per 2 hasilnya tetap min 5. Itu aja konsepnya. Kalau misalnya di sini 2 berarti min 5 tambah min 5 min 10. Min 10 bagi 2 min 5. Kalau misalnya 7, kalau ini misalnya ini 7, ini misalnya 7, berarti 7, apakah 7 tambah 7 hasilnya 14 per 2 hasilnya 47 kembali, apa beda? Kalau beda berarti dia tidak bisa menggunakan kuadrat sempurna. Tapi dalam penelitian semua kuadrat sempurna itu bisa digunakan dalam persamaan kuadrat, kecuali yang nggak ada faktorisasinya, seperti yang dalam rumus ABC dia menggunakan akar, ataupun dalam rumus ABC dia tidak memiliki akar yang positif, misalnya min akar 21, jadi dia kan nggak ada hasilnya, itu akar irasional dan tidak bisa digunakan untuk semua kuadrat, persamaan kuadrat. Oke, kita masuk lagi. Ini kita X min 5 kuadrat. Oke, ini kita rubah jadi 2 kali ini berarti 25, berarti 25 per 4 ya. 25 per 4 kita masukkan ke 4 ini masih sama, hasilnya adalah 56 per 4 ditambah ini karena plus jadi tetap 25 per 4 sama seperti tadi kan. Oke, kita masukkan lagi X min 5 per 2 kuadrat itu sama dengan 56 tambah 25 81 per 4. Nah, kita akarkan lagi nih, akar habis 81 kuadrat 9, 4 kuadrat 2 plus minus ini X min 5 per 2. Kita masukkan ke sini X1 sama dengan kita ambil plus 9 per 2 min karena pindah ruas dia jadi plus 5 per 2. Maka X1 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 positif, sama hasil seperti tadi. Kemudian yang satu lagi X2 sama dengan min 9 per 2 min 5 per 2 positif. Ini nggak berubah, yang berubah depannya doang. Maka hasilnya adalah min 4 per 2 sama dengan min 2. Hasilnya akan sama. Oke, caranya sama semua. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Soalnya ada di situ ya. Kalau kalian ada di bagian bawah, kalau aku ada di sini. Oke, nomor 3 itu kita ambil yang seru. Oke, 2x kuadrat kemudian plus 3x min 14 sama dengan 0. Oke, ini berbeda dengan tadi, berbeda sekali karena di sini b-nya plus, di sini c-nya min. Oke, cara satu itu adalah kita ambil di karena kita lihat ini a kali c itu berbeda, tapi pernya nanti akan menjadi 2 karena dengan sesuai rumus tadi x min x1, x plus x1 ditutup kurung x plus x2 per a. A nya itu tergantung dari kondisi si A nya ini. Kalau tadi A nya 1 jadi kita nggak pakai per, tapi kalau sini A nya 2 kita harus pakai per 2, per 3, per 4 sesuai dengan A nya yang tergantung. Oke, kita masukkan di sini ada syarat lagi, C nya min dan B nya plus. Nah, cara menyelesaikannya, C nya min, B nya plus, otomatis B tertinggi itu harus positif. Berarti
Tadi kan kebalik, B tertinggi dia harus negatif. Ini B tertinggi harus positif. Oke, kita masuk ke langsung soalnya 2x kuadrat plus 3x min 14 sama dengan 0. Kita kalikan dia menjadi min 28. Faktor utamanya dia adalah 28 1, kemudian 14 2, 7 4. Nah, kita cari yang sesuai dengan B. 28 1 otomatis lebih besarnya positif, ini hasilnya min 2, hasilnya 27, bukan coret. Kemudian yang 14 2 berarti 14 kurang 2 12, bukan. Otomatis salah satu dengan 7 dengan 4, 7 positif min 4 jadi 3, benar, ini terbukti. Kita pakai yang ini. Oke, kita masukkan langsung 2x. Ingat A nya 2, kalau tadi A nya 1 x doang, tapi kalau A nya 2 dia jadi 2x. Oke, 2x plus 7. Angka B tertinggi harus positif, B terendah negatif. 2x min 4 per 2 sama dengan 0. Oke, kita masukkan lagi. Kita harus menghilangkan angka 2 ini, kita harus mencari faktor yang sejenis. 2 yang bisa disederhanakan ini otomatis cuma ini. Kalau ini 7 nggak mungkin. Dalam pengurungan, kalau seandainya dia positif negatif, nggak boleh coret satu, dia harus coret dua-duanya atau coret di dalam semua operasi yang ada positif dan negatifnya. Kecuali 2x kali 7 otomatis yang boleh dicoret duanya saja boleh. Tapi kalau dalam penjumlahan dia nggak boleh, harus dua-duanya. Dan yang bisa dioperasikan dua-duanya hanyalah 2x min 4. Oke, kita tulis dulu. Oh, salah. 2x plus 7 ini kita rubah jadi 2 kali x min 2 sama dengan 0 per 2. Baru kita bisa coret. Oke, maka kita ambil langsung 2x plus 7 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 7, x sama dengan min 7 per 2. Udah, ini aja yang penting kalian paham. Kalau bisa mau dibagi boleh jadi 3,5. Oke, terus yang kedua itu adalah x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 ditambah 2, x sama dengan 2. Oke, di situ yang penting kalian paham konsepnya ini. Kalau konsepnya tingkat 2, karena kan A nya bukan 1. Kalau A nya 1 masih gampang, tadi nggak usah mikir-mikir yang ini berubah jadi 2, nggak usah dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4. Ini A nya karena 2 jadi dia harus dibagi 2. Kalau A nya 6 berarti dia dibagi 6, tetap dia berubah jadi 6x. Oke, kita langsung ke nomor 2. Cara 2 itu rumus ABC. Oke, kita ke cara 2 dan sekarang aku pakai tinta biru karena tinta hitamnya habis. Oke, dia menggunakan rumus ABC. Yang kita harus cari adalah x 1,2, tetap caranya masih sama, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, kita masukkan langsung. Ini kita a nya 2, b nya 3, c nya min 14. Oke, untuk menentukan ini semua bilangan a, b, c itu harus masuk ke dalam operasinya. Ini kenapa 3? Karena dia udah plus 3. Jadi dia mau nggak usah ditulis plusnya boleh. Kalau yang ini harus min 14. Karena dia kalau nggak ditulis min berarti dia akan hasil akan beda. Kalau misalnya min yang nggak ditulis, dia akan menjadi operasi plus. Kalau seandainya ke plus kita kali tadi, kita nggak akan ketemu hasil. Oke, ya ini juga kenapa nggak ditulis plusnya, nggak ditulis minnya, karena dia bukan min dan dia plus. Kalau dalam operasi itu plus itu nggak usah ditulis. Yang penting sekadar hasilnya tahu aja. Oke, kita masukkan min 3 plus minus akar 3 kuadrat min 4 kali 2 kali min 14. Menarik kan? Tadi satu semua, ini 2. Oke, per 2 kali, ini juga menarik. Oke, kita masukkan lagi 3 min 3 plus minus akar, ini jadi 9 min. Di sini ada istimewa, kalau min kali min dia akan jadi plus. 4 kali 2 8, 8 kali 14 ini hasilnya 8 kali 14. Oke, 100 per 4. Oke, 12. Oke, kemudian x 1,2 sama dengan min 3 plus minus akar 121 per 4. Kita bagi x1 nya kita ubah jadi positif nih, kita ambil x1, ini kita ambil x2. Oke, min 3 plus akar 21 11 per 4. Maka hasilnya adalah 8 per 4 sama dengan 2. Sama seperti tadi. Oke, x2 sama dengan min
min 11 per 4 sama dengan min 14 per 4 sama dengan min 7 per 2. Hasilnya sama seperti tadi. Oke, caranya sama dan jawabannya sama. Min 7 dengan plus 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3, kuadrat sempurna. Nomor ketiga itu adalah kuadrat sempurna. Oke, sama seperti tadi rumusnya. Ini rumusnya jangan dilupa, ini penting sekali. Karena ini menggambarkan sesuatu supaya kalian bisa mengerjakan. Kalau seandainya kalian tidak bisa menggunakan faktorisasi, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Kalau seandainya kalian sulit di rumus ABC, kalian bisa menggunakan kuadrat sempurna. Gitu aja, dibalik-balik aja terus. Oke, 2x kuadrat plus 3x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan min 14, jadi dia 14 karena min kali min plus ditambah 3 per 2 kuadrat. Oke, ini masih sama. Kalau 3 ditambah 3 6 bagi 2 3 masih sama, berarti kita masukkan 2x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan ini kita rubah jadi 14 ditambah 9 per 4. Oke, kita pindah lagi sini karena ngemuat. 2x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan kita rubah jadi 4 kali 14 berapa? Ini hasilnya tadi 4 kali 14. Oke, 4 kali 14 itu adalah 56. Nah, kemudian ditambah 9. Oke, nah kita ketemu nih. Oke, coba kita rubah dulu. Oke, maka 2x plus 3 per 2 sama dengan ini 65 per 4. Dia nggak bisa diakal ya. Ada yang tahu? Taruh, kita bikin ulang dulu ya. Disesuaikan dengan kuadrat sempurna, karena kalau kita akarkan dia tidak bisa menjadi, ini nggak bisa diakarkan. Jadi akar 65 per 2 tetap bisa 2x plus 3 per 2, dan itu tidak bisa. Oke, kita skip aja dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kita langsung ke nomor 4, yaitu x kuadrat plus min 11x plus 30. Jadi a nya 1, b nya min 11, c nya 30. Oke, kita masuk ke cara 1, itu faktorisasi. Oke, langsung x 1 kali 30 itu bisa 30 kali 1, kemudian 15 kali 2, kemudian 3 kali 10, kemudian 6 kali 5. Kita lihat semuanya harus min, karena kalau seandainya b nya min, ininya plus, otomatis akar-akarnya harus min semua dalam perkalian kurung, dan jawabannya adalah plus semua akarnya. Oke, kita coba. Min 30 min 1, min 31 nggak terbukti, bukan min 11. 15 itu min 15 min 2 min 17 nggak terbukti ya, harusnya min 11. Min 3 min 10 min 13 nggak terbukti. Yang terbukti berarti cuma ini, min 6 min 15 min 11. Kita masukkan dalam rumusnya. X min 6 X min 5 per 1, hasilnya begitu tadi. Kenapa satu awalnya nggak ditulis, satunya nggak usah dibagi? Semua bilangan yang dibagi satu tetap aja satu. Oke, sorry, tetap aja hasil bilangan itu sendiri, nggak usah dibagi satu, juga hasilnya tetap X min 6 X min 5 0. Oke, langsung X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ditambah 6 X sama dengan 6. Atau ini lambang atau ya dalam persamaan kuadrat, x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Jadi jawabannya x6 dan x5. Kita ke cara kedua, yaitu rumus ABC. Oke, untuk cara kedua kita masuk ke rumus ABC dari soal yang tadi. Oke, x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Oke, kita lihat dari situ, kita bisa lihat a nya 1, b nya min 11, c nya 30. Oke, jadi min 11 plus minus akar min 11 kuadrat min 4 kali a kali c per 2 kali. Oke, min 11 dia jadi 11 plus minus akar min 11 kuadrat, min kali min plus, jadi 121 min 4 kali 1 4 kali 30 120 per 2. Maka x 1,2 sama dengan 11
plus minus akar 1 per 2. Oh, akar 1 kalian kalau nggak tahu banget. Yang pertama X1 sama dengan 11 plus akar 1 per 2, maka hasilnya adalah 11 plus 1 per 2, maka hasilnya adalah 12 per 2. Oke, X1 nya 6, masih sama seperti tadi. X2 sama dengan 11 min akar 1 per 2, maka 11 min 1 per 2, maka 11 kurang 1 langsung 10 per 2 sama dengan 5. Sama seperti tadi. Oke, kita masuk ke cara ketiga, kuadrat sempurna. Oke, ke cara ketiga kita masuk ke dalam rumus kuadrat sempurna. Oke, caranya seperti tadi, ax kuadrat ditambah bx ditambah b per 2 kuadrat ditambah min c ditambah b per 2 kuadrat. Kita langsung masukkan x kuadrat plus, karena dia min jadi min 11x plus min 11 per 2 kuadrat sama dengan min 30 plus min 11 per 2 kuadrat. Oke, kita masukkan lagi karena di sini hasil sama, min 11 min 22 bagi 2 min 11, jadi masih sama. Langsung x min 11 per 2 kuadrat sama dengan 30 min 30 plus min 11 121 per 4. Oke, kita rubah ininya jadi 4. X min 11 per 2 kuadrat sama dengan 30 kali 4 min 120 per 4 ditambah 121 per 4. Maka kita ketemu X plus 11 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Kita akarkan, maka hasilnya adalah X plus 11 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Kita langsung masukkan X1 sama dengan dia jadi plus setengah dikurang 11 per 2. Hasilnya adalah, oh tadi min ya, min. Ini min. Oke, benar, plus, jadi plus 11 per 2 berarti dia jadi 12 per 2, jadi 6. X2 nya sama dengan langsung 1 per 2 dikurang 1 per 2 dikurang 11 per 2, maka hasilnya adalah min 1 per 2 plus 11 per 2, maka hasilnya 10 per 2 sama dengan 5. Hasilnya masih sama. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus videoku selanjutnya. See you next time, my video.